Kisah 9 Sutra Matahari yang ke-40B berlanjut lagi dengan judul Kemana Kita Bisa Pergi. Selamat mendengarkan kisah ini. Bluetooth tahu bahwa bahkan jika dia tetap di sini, dia tak bisa membantu Ye Tianfei. Selain itu, Meng Qianzheng dan orang-orang dari Akademi Dao Surgawi masih berdiri di samping sambil mengawasi dengan saksama. Ras iblis lawas. Ye Tianfei melihat ke arah tiga iblis yang sangat jauh dan niat menghabisi berkedip-kedip di tatapannya. Ye Tianfei, saya punya semua cincin penyimpanan dari tiga ras iblis lawas itu, panen yang bagus. Transmisi suara Huang Sang terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei, kamu telah menghabisi tiga ahli alam pembentuk dewa lagi. Meng Qianzheng masih merasa sangat terkejut. Alam Ye Tianfei jelas hanya pada tahap akhir dari alam Suan dan besar, tetapi sampai sekarang, dia telah menghabisi setidaknya 5 atau 6 ahli alam pembentuk dewa. Hal seperti itu terlalu mengejutkan. Saudari senior Jiang, saya pikir yang terbaik bagi orang-orang dari keluarga Jiang kamu untuk berhenti tinggal di kota Jiang. Kalau orang-orang dan kuda klan iblis lawas kembali lagi, itu akan merepotkan. Ye Tianfei bersetu kepada Jiang Yanran. Saya juga tahu itu. Tapi dengan begitu banyak dari kita di keluarga Jiang, kemana kita bisa pergi? Jiang Yanran bersetu. Tuan Ye, saya juga tahu bahwa kamu ada benarnya. Hanya saja ras iblis lawas sangat kuat dan tangan serta mata mereka ada di mana-mana. Saya khawatir, bahkan jika keluarga Jiang kita menemukan tempat untuk bersembunyi, dengan metode ras iblis lawas, mereka pasti bisa menemukan kita. Jiang Zhengyu juga berjalan mendekat dan bersetu. Anggap saja begini, keluarga Jiangmu bisa pergi dan menetap di Akademi Dao Surgawi untuk saat ini. Saya akan berbicara dengan Dekan Sima, seharusnya tidak menjadi masalah. Meng Qianzheng tiba-tiba bersetu. Tidak aman juga untuk pergi ke Akademi Jalan Surga. Sebelum Jiang Zhengyu dan Jiang Yanran bisa menjawab, Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan bersetu. Apakah kamu mengkhawatirkan Zhou Yi? Meng Qianzheng bertanya dengan cemberut. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Zhou Yi adalah wakil presiden Akademi Dao Surgawi, dan kekuatannya di antara Akademi Dao Surgawi jelas tidak lemah, dan karena Zhou Yi tahu tentang hubungan Ye Tianfei dengan keluarga Jiang, kemungkinan besar dia akan mempersulit keluarga Jiang. Di masa lalu, Ye Tianfei sendiri tidak aman di tengah-tengah Akademi Jalan Surga, apalagi keluarga Jiang. Bagaimana dengan ini, Tuan keluarga Jiang? Jika kamu mempercayai saya, pertama-tama saya dapat menemukan tempat yang aman bagi keluarga Jiang kamu untuk menetap. Setelah saya menyelesaikan klan iblis lawas, keluarga Jiang kamu dapat kembali tinggal di kota Jiang dengan cara yang bermartabat lagi. Percayalah, hari ini akan datang, ucap Ye Tianfei setelah memikirkannya. Tentu saja saya percaya kamu, Tuan Ye. Oke, keluarga Jiang kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jiang Zhengyu mengangguk dengan berat. Terakhir kali, pemberian pil dari Ye Tianfei telah menyebabkan kekuatan keseluruhan keluarga Jiang melonjak naik. Jiang Zhengyu mengerti bahwa Ye Tianfei adalah kesempatan besar bagi keluarga Jiang dan harus digenggam erat-erat. Hari ini, menyaksikan Ye Tianfei menghabisi tiga ahli alam pembentuk dewa berturut-turut sekali lagi membuat Jiang Zhengyu semakin memahami bahwa pemuda di depannya ini pasti akan tumbuh menjadi sangat tinggi di masa depan selama dia tidak jatuh. Secara keseluruhan, di mata Jiang Zhengyu, Ye Tianfei adalah pohon besar yang layak untuk diandalkan oleh keluarga Jiang. Jiang Zhengyu mematuhi setiap perkataan Ye Tianfei. Tuan Ye, saya sekarang akan pergi dan memerintahkan anggota keluarga Jiang kami untuk mengemasi barang bawaan mereka dan kemudian mengikuti Tuan Ye untuk pergi. Jiang Zhengyu bersetu, lalu berbalik dan membawa anggota klan keluarga Jiang dan pergi untuk mengemasi barang bawaan mereka. Ye Tianfei, keluarga Jiang kami akan merepotkanmu lagi. Mata indah Jiang Yanran menatap Ye Tianfei dengan rasa terima kasih. Kakak senior Jiang, mengapa kamu harus bersikap sopan kepada saya? Ngomong-ngomong, keluarga Jiangmu juga menderita dariku. Saya secara alami tak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Ye Tianfei tertawa. Tuan Meng, pil ini dari saya untuk kamu. Ini dapat membuat fondasi kekuatan spiritual kamu lebih kokoh. Ye Tianfei tiba-tiba menjentikkan jarinya dan sebuah botol batu giok terbang keluar dan mendarat di depan tubuh Meng Qianzheng. Pil Dao kelas 4, ini terlalu berharga. Meng Qianzheng pertama kali tertegun, dan setelah membuka tutup botolnya, dia langsung terkejut.
Bahkan bagi anggota senior Akademi Dao Surgawi, pil Dao kelas 4 sangat berharga, belum lagi, ada 10 pil Dao di dalam botol giok ini. Tuan Meng, ambillah, pil Dao ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kamu. Selain itu, sebotol pil Dao kelas 4 tak ada artinya bagiku. Ye Tianfei tertawa, sebotol pil Dao kelas 4 bukan apa-apa. Meng Qianzheng merasa agak terdiam setelah mendengar kata ucap Ye Tianfei. Sebotol pil Dao kelas 4 sudah sangat berharga bagi kekuatan seperti Akademi Jalan Surga. Ye Tianfei sepertinya tidak terlalu menghargainya, memberikannya dengan santai. Pemuda ini, apakah dia benar-benar dari benua rendahan di benua Tianxuan? Ini sangat misterius. Meng Qianzheng tak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Ye Tianfei, bagaimana kamu tahu bahwa fondasi kekuatan spiritualku tidak cukup kuat? Di atas alam tahap akhir alam pembentuk dewa ini, fondasi kekuatan spiritual saya memang agak tipis. Juga pada tahap akhir alam pembentuk dewa, kekuatan pertempuran Tuan Sima jauh lebih kuat dariku. Saya telah mendengar bahwa 3 Raja Iblis besar dari klan Iblis Lawas juga berada di tahap akhir alam pembentuk dewa, tetapi mereka telah terbenam di alam ini untuk waktu yang lama dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Saya rasa di depan 3 Raja Iblis besar, saya hanya akan terbantai dalam hitungan detik. Meng Qianzheng bersetu sambil menghela nafas. 3 Raja Iblis besar seharusnya termasuk dalam jenis eksistensi yang tak terkalahkan di kelas yang sama, dan bahkan bisa bertarung di luar kelas. Hanya saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa mereka memiliki kualifikasi alami yang baik, tetapi karena ras iblis lawas memiliki umur yang panjang, 3 Raja Iblis besar semuanya telah hidup untuk waktu yang lama dan telah mengumpulkan cukup banyak sehingga kekuatan tempur mereka secara alami akan lebih kuat. Tuan Meng, ketika kamu hidup seusia mereka, kamu diperkirakan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat dari mereka. Ye Tianfei tertawa. Ye Tianfei, kamu ada benarnya. Meng Qianzheng tercerahkan dan menganggukkan kepalanya. Tuan Meng, setelah kamu meminum sebotol pil Dao ini, luangkan lebih banyak waktu untuk memoles basis kekuatan spiritual kamu dan meningkatkan pengalaman kamu, dan dalam waktu sekitar beberapa tahun, kamu akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kerajaan. Ucap Ye Tianfei. Apa? Terobosan ke alam kerajaan? Meng Qianzheng tiba-tiba terdiam di tempat. Di atas alam pembentuk dewa adalah alam raja. Di antara domain sunyi utara, ahli paling atas adalah tahap akhir dari alam pembentuk dewa. Hanya di antara klan dan klan lawas yang besar di alam suci yang memiliki master alam raja. Seorang Daolord alam raja jelas merupakan eksistensi menakutkan yang melakukan tembakan di domain bintang Xuan Huang. Di seluruh domain bintang Xuan Huang, sebenarnya ada banyak sekali ahli alam pembentuk dewa, tetapi sangat sedikit dari mereka yang mampu menerobos untuk menjadi master alam raja. Bagi Meng Qianzheng, dia masih jauh dari memiliki fondasi yang kuat pada tahap akhir alam pembentuk dewa. Dapat dikatakan bahwa di alam ini, dia pada dasarnya berada di level terlemah. Untuk saat ini, Meng Qianzheng bahkan tidak berani memikirkan hal seperti menerobos ke alam raja. Sekarang, Ye Tianfei mengatakan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam raja dalam waktu beberapa tahun. Ye Tianfei, kamu bercanda. Meng Qianzheng terdiam sejenak dan bersetu kepada Ye Tianfei dengan senyum pahit. Tuan Meng, percayalah, lakukan seperti yang saya katakan dan kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kerajaan dalam waktu beberapa tahun. Ucap Ye Tianfei. Bagus. Ye Tianfei, saya akan melakukan apa yang kamu katakan. Meng Qianzheng menarik napas dalam-dalam dan bersetu dengan anggukan serius. Jika dia bisa menerobos ke ahli alam raja, maka itu akan segera menjadi kehidupan yang berbeda. Seorang ahli alam raja dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan dan memerintah di domain bintang Xuan Huang. Setengah hari kemudian, Tuan Ye, kami sudah mengemasi barang-barang kami. Jiang Zhengyu membawa sekelompok besar orang dan kuda keluarga Jiang ke tubuh Ye Tianfei. Bagus. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Ye Tianfei, apakah kamu ingin orang-orang dan kuda-kuda Akademi Dao Surgawi kami mengawal kamu? Kata Meng Qianzheng. Tidak perlu. Tuan Meng, kalian harus kembali dulu. Ucap Ye Tianfei. Tidak apa-apa. Ini adalah slip giok komunikasi rahasiaku dengan jejak-jejak kekuatan jiwaku di dalamnya. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, gunakan slip giok ini untuk mengirimiku pesan dan saya akan segera menerimanya.
Meng Qianzheng mengeluarkan sepotong slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Meng Qianzheng memimpin pasukan dan kuda Akademi Dao Surgawi ke dalam pesawat dan langsung pergi jauh. Ye Tianfei memindahkan semua keluarga Jiang ke menara hantu dan menyeberang ke luar angkasa, menghilang. Ye Tianfei berniat membawa orang-orang keluarga Jiang kembali ke gua bawah tanah, jadi dia harus bergerak dengan sangat hati-hati. Ye Tianfei lenyap ke dalam bumi dan berdiri di atas kepala naga bumi saat dia dengan cepat melintasi bawah bumi. Hampir sepanjang hari kemudian, Ye Tianfei kembali ke gua bawah tanah. Senior Tang Wu, kamu menempatkan orang-orang keluarga Jiang. Ye Tianfei menemukan Senior Tang Wu dan mengatakan kepadanya secara kasar apa yang telah terjadi. Oke, Senior Tang Wu mengangguk. Ye Tianfei memindahkan orang-orang keluarga Jiang keluar dari Menara Mirage. Senior Tang Wu segera membawa orang-orang keluarga Jiang dan pergi mencari tempat untuk menetap. Selama periode waktu ini, orang-orang dari klan Belukar terus memperluas gua bawah tanah ini dan membuka lebih banyak gua bawah tanah, membuat area yang luas di bawah bumi ini menjadi kompleks gua bawah tanah yang sangat besar. Bahkan jika ada lebih banyak orang, akan ada cukup ruang untuk mereka. Tuan Jiang, untuk periode waktu ini, orang-orang dan kuda keluarga Jiang kamu dapat tinggal di sini tanpa khawatir. Sumber daya kultivasi ini, orang-orang keluarga Jiang kamu dapat menggunakannya untuk saat ini. Ye Tianfei bersetu kepada Jiang Zhengyu, dan saat dia berbicara, Ye Tianfei menekuk jari-jarinya dan beberapa cincin penyimpanan terbang ke tubuh Jiang Zhengyu. Tuan Ye, saya mengerti. Jiang Zhengyu bersetu dengan penuh syukur. Kakak senior Jiang, apakah kamu ingin kembali ke Akademi Dao Surgawi atau tinggal di sini? Jika kamu ingin kembali ke Akademi Jalan Surga, saya dapat mengirim kamu kembali. Ye Tianfei menatap Jiang Yanran. Selama ini, saya ingin tinggal bersama keluarga saya. Jiang Yanran memikirkannya dan bersetu. Tidak apa-apa. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Apakah kamu berencana untuk pergi dan menyelesaikan skor dengan ras iblis lawas? Jiang Yanran tiba-tiba bertanya. Ketika dia berada di kota Jiang, dia pernah mendengar Ye Tianfei mengatakan sesuatu seperti ini. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Dikatakan bahwa 3 Raja Iblis memiliki kekuatan iblis yang tak terbatas, dan kamu, mungkin juga, untuk saat ini, tidak pergi untuk menyelesaikan urusan dengan mereka. Tunggulah sampai nanti, saat kau sudah cukup kuat, lalu pergi dan selesaikan masalah dengan mereka. Kata Jiang Yanran. Dia mengkhawatirkan Ye Tianfei. Kakak senior Jiang, jangan khawatir, saya punya nilai sendiri. Ye Tianfei tersenyum. Saya tahu bahwa saya tak bisa membujuk kamu lagi. Kamu harus lebih berhati-hati. Mata indah Jiang Yanran menatap Ye Tianfei saat dia bersetu dengan tenang. Dia sangat cantik dan selalu menjadi salah satu dewi terkenal di antara Akademi Jalan Surga. Di masa lalu, dia memiliki kepribadian yang lincah dan ceria, bahkan berani dan bersemangat. Sekarang, dia menjadi sedikit cemberut dan tampak sibuk, memancarkan pesona yang berbeda. Saya akan berhati-hati. Jiang Yanran, pil ini adalah hadiahku untukmu, dan mereka akan membantumu dalam kultivasimu. Ye Tianfei mengeluarkan 3 botol batu giok dan menyerahkannya kepada Jiang Yanran. Terima kasih banyak, Ye Tianfei. Jiang Yanran tidak menunda dan menerima botol-botol giok itu. Baiklah, saudari senior Jiang, kenali lingkungan di sini. Ye Tianfei berbalik dan pergi. Jiang Yanran memegang 3 botol giok di tangannya, matanya yang indah membeku di punggung Ye Tianfei, melamun sejenak. Mengapa setiap kali saya bersamanya, hatiku kacau? Setelah punggung Ye Tianfei benar-benar menghilang, Jiang Yanran tak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam diam. Dia menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya juga menjadi semakin tidak layak untuknya. Petik 2. Akhirnya, dengan kesedihan, Jiang Yanran berbalik untuk pergi. Saya akan pergi untuk sementara waktu, saya tak akan kembali sampai sekitar 10 hari kemudian. Ye Tianfei menemukan senior Tang Wu dan bersetu. Kamu mau pergi kemana? Senior kelima Tang bertanya. Alam iblis lawas. Ucap Ye Tianfei. Alam iblis lawas. Itu adalah sarang ras iblis lawas. Untuk apa kamu pergi ke sana? Senior Tang Wu terkejut saat mendengar kata ucap Ye Tianfei. Pergi untuk menyelesaikan urusan dengan ras iblis lawas. Ucap Ye Tianfei. Apakah ini terlalu berisiko? Senior kelima Tang bertanya dengan hati-hati.
Meskipun, senior Tang kelima tahu bahwa Ye Tianfei telah menghabisi beberapa ahli alam pembentuk dewa, reputasi ganas ras iblis lawas terlalu kuat. Tiga Raja Iblis besar khususnya adalah orang-orang yang terkenal kejam dan pemusnah di domain bintang Xuan Huang. Selain itu, alam iblis lawas adalah sarang ras iblis lawas, dan dikatakan penuh dengan bahaya dan krisis. Biasanya, bahkan orang-orang dari klan dan klan lawas yang hebat di alam suci tak akan mau memasuki alam iblis lawas. Senior Tang Wu, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Ucap Ye Tianfei, mengapa saya tidak membawa sekelompok orang dan mengikuti kamu? Dan beberapa pembantu tambahan jika perlu. Senior Tang yang kelima bersetu. Tidak perlu, bahkan jika kalian pergi, kalian tak akan bisa membantuku. Itu hanya akan menjadi beban bagiku. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan bersetu. Jangan khawatir, saya akan kembali dengan selamat. Ucap Ye Tianfei. Tang Wu dan Tang Bil, yang pernah menyusup ke alam iblis lawas untuk memata-matai informasi, seharusnya tahu sesuatu tentang itu, jadi saya ingin membawa mereka bersama. Ucap Ye Tianfei. Bagus. Saya akan memanggil Tang Wu dan Tang Bil untuk segera datang. Senior Tang Wu bersetu. Tang Wu dan Tang Bil tiba di depan Ye Tianfei. Setelah Tang Wu dan Tang Bil mengkonsumsi pil dao yang diberikan Ye Tianfei kepada mereka, mereka berdua berhasil menerobos ke alam Yuan Shou. Mereka berdua sangat percaya pada Ye Tianfei. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Tianfei ingin pergi ke alam iblis lawas, mereka segera setuju untuk mengikuti Ye Tianfei. Senior Tang Wu, kami akan berangkat. Ye Tianfei bersetu kepada Senior Tang Wu. Setelah mengatakan itu, Ye Tianfei membawa Tang Wu dan Tang Bil bersamanya dan berbalik untuk pergi. Adipati Ye, berhati-hatilah. Senior Tang Wu bergegas ke arah punggung Ye Tianfei dan bersetu dengan keras. Tindakan Tuan Ye terlalu berisiko. Senior kelima Tang tampak khawatir. Ye Tianfei adalah andalan terbesar klan Tang. Jika sesuatu terjadi pada Ye Tianfei, maka harapan klan Tang untuk muncul kembali akan menjadi sangat tipis. Alam iblis lawas. Ye Tianfei, saya pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Raungan keras Raja Iblis Ao Yue keluar dari istana dengan aura iblis yang mengepul, mengguncang dunia kecil. Ye Tianfei semakin kuat dan kuat, jika kita tidak menyingkirkannya lebih awal dan membiarkannya tumbuh seperti ini, tak akan lama lagi klan iblis lawas kita bukan tandingannya. Di tengah istana, klan iblis lawas yang terlihat agak tua dan tertutup aura darah membuka suaranya dan bersetu. Itu tidak lain adalah pembantaian darah. Di tengah istana, tiga klan iblis lawas dengan aura yang sangat kuat duduk bertengger di kursi tinggi, memancarkan aura yang mengerikan. Tiga klan iblis lawas ini tidak lain adalah tiga raja iblis besar yang ganas dan terkenal. Senior Daratu, jangan khawatir, saya telah menghubungi sekelompok pembangkit tenaga listrik alam pembentuk dewa dan siap untuk pergi ke domain terpencil utara bersama-sama untuk menghadapi Ye Tianfei. Semua orang kuat yang telah saya hubungi ini berasal dari domain suci, dan masing-masing dari mereka memiliki asal-usul yang terkenal. Raja Iblis Ao Yue bersetu. Bluetooth adalah senior dari klan iblis lawas dan memiliki status tinggi, kedua setelah tiga raja iblis besar, jadi tiga raja iblis besar juga sangat sopan padanya. Kekuatan Ye Tianfei sendiri tidak terlalu kuat, dia hanya berada di tahap akhir dari alam Xuan dan Yang Agung. Yang paling membuat orang pusing adalah pencapaiannya dalam energi spasial, dia bisa melakukan perjalanan ke luar angkasa kapan saja, membuat orang tidak mungkin mendekatinya, jika tidak, saya bisa menghabisinya dengan satu tangan. Kata Bluetooth. Senior Bluetooth, kamu dapat yakin. 2 hari yang lalu, saya telah berhasil melakukan kontak dengan alam leluhur. Salah satu penguasa alam leluhur telah setuju bahwa mantra khusus untuk mengurung ruang akan dikirimkan melalui altar suci kuil leluhur. Hehehe, senjata ajaib yang dihadiahkan kepada kita oleh penguasa alam leluhur secara alami sangat kuat. Itu pasti akan bisa menghadapi Ye Tianfei. Seorang lelaki tua dari ras iblis lawas, yang tubuhnya agak pendek, membuka suaranya dan bersetu. Klan iblis lawas tua ini tidak lain adalah Master Tiangu, yang memiliki prestise yang sangat tinggi di antara klan iblis lawas. Tuan Tiangu, apakah kamu benar-benar telah melakukan kontak dengan alam leluhur? Itu bagus. Dikatakan bahwa alam leluhur adalah dunia yang lebih tinggi, dan senjata ajaib yang dikeluarkan oleh penguasa alam leluhur pasti sangat kuat.
Aha, Ye Tianfei, tunggu kematianmu. Blood Tu sangat senang mendengar kata-kata guru Tiangu sehingga dia tak bisa menahan tawa. Semuanya, penguasa alam leluhur itu telah menyebutkan menara Dao Surgawi lagi. Dia mengatakan bahwa tokoh-tokoh besar tingkat tinggi dari alam leluhur itu sangat tidak puas dengan sub-klan kita karena tidak melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Jika ini terus berlanjut, alam leluhur akan memutuskan hubungannya dengan salah satu sub-klan kita. Itu berarti cabang klan kita ini tak akan pernah bisa kembali ke alam leluhur. Tuan Tiangu tiba-tiba bersetu dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Tuan Tiangu, semua anggota senior klan iblis lawas di istana ini tak bisa menahan perasaan yang tenggelam di hati mereka. Ternyata klan iblis lawas di alam iblis lawas ini hanyalah sebuah cabang. Ras iblis lawas juga memiliki alam leluhur, yang merupakan dunia yang lebih tinggi, dan itu adalah sarang sebenarnya dari ras iblis lawas. Klan iblis lawas di alam iblis lawas ini semua bermimpi untuk kembali ke alam leluhur. Kita harus mengerahkan semua kekuatan kita dan memikirkan segala cara yang mungkin untuk menemukan menara Dao Surgawi. Bahkan jika kita tak bisa merebut menara Dao Surgawi, setidaknya kita harus mencari tahu keberadaannya. Penguasa alam leluhur itu telah mengatakan bahwa jika kita mengetahui keberadaan menara Dao Surgawi, maka alam leluhur akan, dengan cara apapun, mengirimkan sekelompok ahli untuk membantu kita mendapatkan menara Dao Surgawi. Semua anggota subklan kita yang satu ini bisa kembali ke alam leluhur. Kata Tuan Tiangu, bagaimana dengan ini? Kami akan berurusan dengan Ye Tianfei terlebih dahulu. Setelah kita menangkap atau menghabisi Ye Tianfei, kita akan mengirimkan semua yang kita miliki untuk menemukan menara Dao Surgawi. Seorang Raja Iblis yang tubuhnya sangat layu dan kurus sehingga dia sepertinya hanya menyisakan kulit dan tulang bersetu dengan suara terbuka yang menakutkan. Raja Iblis ini tidak lain adalah Raja Iblis Tulang Putih. Menara Dao Surgawi diperoleh oleh Xuanzi sejati saat itu, tetapi setelah Xuanzi sejati dikepung oleh kekuatan besar di domain bintang Xuan Huang dan terluka parah, dia menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, menara Dao Surgawi tidak pernah muncul kembali. Akan terlalu sulit untuk menemukan menara Dao Surgawi. Raja Iblis yang tubuhnya dipenuhi urat-urat iblis menghela nafas. Ini tidak lain adalah Raja Iblis tanpa cacat. Sesulit apapun itu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Karena, ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk kembali ke alam leluhur. Raja Iblis Omun bersetu. Bagus. Anggota senior ras iblis lawas lainnya semuanya menganggukkan kepala. Bagus, berurusan dengan Ye Tianfei dulu. Setelah penguasa dari alam leluhur itu mengirimkan artefak sihirnya, kita akan segera pindah ke domain sunyi utara. Aha, seorang manusia berandal sebenarnya telah menyebabkan klan iblis lawas kita begitu pasif. Dia harus diberi pertunjukan agar dunia tahu bahwa klan iblis lawas kita tak bisa diacuhkan. Raja Iblis Tulang Putih bersetu dengan muram. Raja Iblis ini tidak lain adalah Raja Iblis Tulang Putih. Reputasi klan iblis lawas kita tak bisa hancur karena seorang bocah ingusan. Raja Iblis tanpa cacat menganggukkan kepalanya dan bersetu. Kedua Raja Iblis itu benar, inilah saatnya klan iblis lawas kita menunjukkan taring mereka kepada dunia. Jika tidak, jika kita terus membiarkan Ye Tianfei membuat masalah seperti ini, reputasi klan iblis lawas kita akan hancur. Blood Tu menganggukkan kepalanya. Sejak awal benua Tianxuan, jumlah orang yang dihabisi oleh Ye Tianfei dari klan iblis lawas sudah tak terhitung jumlahnya. Di hampir setiap bentrokan dengan Ye Tianfei, klan iblis lawas telah dikalahkan sepenuhnya. Sekarang, semua orang di seluruh domain bintang Xuan Huang tahu bahwa klan iblis lawas dan Ye Tianfei memiliki dendam yang tak terpecahkan. Hingga saat ini, Ye Tianfei masih hidup dan sehat, dan klan iblis lawas sepertinya tidak memiliki cara untuk menangkap Ye Tianfei. Situasi ini membuat para eselon atas klan iblis lawas, masing-masing dan semuanya, merasa sangat tercekik dan marah. Dalam benak setiap anggota senior klan iblis lawas, Ye Tianfei adalah musuh nomor satu yang harus dihabisi. Domain Sunyi Utara, Kota Xi'an, Wan Baoxing. Kamu, Gongzi, kamu datang lagi. Ketika Ye Tianfei masuk ke Wan Baohong sekali lagi, senior Feng pertama-tama terkejut, lalu memaksa dirinya untuk tenang dan dengan enggan menunjukkan senyuman. Terakhir kali, dia telah mengirim 5 ahli alam jiwa Yuan untuk melacak Ye Tianfei,
mencoba menyelidiki identitas dan asal-usul Ye Tianfei, hanya untuk membuat Ye Tianfei menghabisi dua di antaranya. Selama periode waktu ini, dia telah mencoba mencari tahu identitas Ye Tianfei dengan segala cara. Tanpa diduga, Ye Tianfei berinisiatif untuk mendatanginya lagi. Apa? Wan Bao Hongmu tidak menyambutku lagi. Ye Tianfei bersetu dengan cuek. Sebelum pergi ke alam iblis lawas, Ye Tianfei perlu mendapatkan sejumlah sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah dipikir-pikir, di antara domain sunyi utara, Wan Bao adalah rumah pedagang terbesar dan terkuat, dan banyak harta karun serta harta karun surgawi yang bisa dibeli di Wan Bao. Jadi Ye Tianfei akhirnya memilih untuk datang ke Wan Bao. Adapun apakah Wan Bao Xing akan memainkan trik apapun, Ye Tianfei tidak takut sama sekali. Ini disebut seni menjadi tinggi dan berani. Jika Wan Bao Xing benar-benar ingin bergerak, Ye Tianfei tidak keberatan memusnahkan kota Xi'an, Wan Bao Xing ini. Yang Mulia bercanda, perusahaan Wan Bao kami terbuka untuk bisnis, di mana perusahaan Wan Bao kami tak akan menyambut kamu ketika kamu datang ke pintu kami untuk berbisnis dengan kami. Kamu dipersilakan, silakan datang, Yang Mulia, mari kita bicara di belakang. Senior Feng bersetu dengan tergesa-gesa, menyambut Ye Tianfei ke ruang tamu kecil yang mewah di belakang lantai dasar. Ini sekumpulan pil dao yang ingin saya tukarkan dengan sekumpulan sumber daya kultivasi. Sumber daya kultivasi yang saya butuhkan, nama dan nomornya, semuanya tertulis di slip giok ini. Dengan lambaian lengan baju Ye Tianfei, lusinan botol giok dan selembar batu giok terbang keluar dan melayang di depan Senior Feng. Semuanya adalah pil dao kelas 4 dan kelas 5. Senior Feng memeriksanya dan sangat terkejut. Selama ini, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri, jumlah pil dao kelas 4 dan 5 yang telah dikeluarkan Ye Tianfei sangat tinggi. Begitu banyak sehingga Senior Feng terkejut dan mati rasa. Gongsi, kamu tunggu sebentar, saya sekarang akan pergi dan membantumu menyiapkan sumber daya kultivasi yang kau butuhkan, Adipati. Senior Feng mengambil lusinan botol batu giok dan potongan batu giok dan meninggalkan ruang tamu kecil dengan langkah cepat. Silakan gunakan tehnya, Gongsi. Seorang gadis pelayan yang tampak cantik membawakan teh spiritual bermutu tinggi, buah-buahan spiritual, dan makanan ringan yang sangat lezat, lalu mundur. Setelah gadis pelayan itu keluar, Ye Tianfei mengeluarkan energi spasialnya dan langsung menyeberang keluar angkasa. Kekuatan jiwanya terkunci pada Feng Lao dan diam-diam mengikutinya. Di lantai 3 Wan Bao Xing, di dalam sebuah ruangan yang diselimuti oleh selusin formasi isolasi. Line Master, dia membawa 20 pil dao kelas 5 dan 30 pil dao kelas 4. Senior Feng berdiri di depan seorang pria parubaya berjubah kuning dan bersetu. Ini tidak normal. Jika dihitung, jumlah pil dao kelas 4 dan 5 yang dibawa anak ini ke Bank Wan Bao kita untuk dijual sudah lebih dari 100. Ini adalah angka yang sangat mengesankan. Saya sudah mengirim seseorang kembali ke kantor pusat untuk melaporkan situasi ini. Jawaban dari kantor pusat adalah bahwa bahkan putra dan putri inti dari beberapa klan dan klan besar lawas terkuat di domain suci akan merasa sulit untuk mendapatkan pil dao kelas 4 dan 5 dalam jumlah besar sekaligus. Terlebih lagi, setelah penyelidikan, kantor pusat menemukan bahwa tak ada putra dan putri inti dari beberapa klan dan klan besar lawas itu yang tinggal di domain sunyi utara belakangan ini. Bocah ingusan ini seharusnya tidak termasuk putra dan putri dari beberapa klan dan klan besar lawas di domain suci. Ini, menurut jawaban Bank Umum, pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Line Master itu bersetu perlahan. Siapa lagi, kalau bukan keturunan inti dari klan dan klan besar di domain suci, yang bisa mengeluarkan begitu banyak pil dao kelas 4 dan 5. Senior Feng tak bisa menahan diri untuk tidak bersetu. Hehehe, saya pikir hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Anak ini pasti beruntung dan mendapatkan harta karun, sehingga dia bisa mendapatkan begitu banyak pil dao kelas 4 dan 5. Sang Master baris bersetu dengan senyum dingin. Line Master, yang kamu maksud adalah? Feng Lao bertanya. Dia secara alami mendengar nada kata-kata Line Master. Bocah ingusan yang tidak memiliki latar belakang asal-usul tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta karun yang begitu berharga. Senior Feng, bawa anak buahmu ke sana segera dan bawa bocah ingusan itu padaku.
Masalah ini harus dilakukan dengan cara yang sederhana dan rahasia, sehingga tak ada yang bisa menyebarkan berita, jangan sampai orang lain menggosipkan Wan Baoxing kita. Kata sang kepala barisan, tatapan serakah muncul di tatapannya. Line Master, saya mengerti. Feng Lao ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa apa yang dimaksud oleh Line Master pasti adalah apa yang dimaksud oleh kantor pusat. Ini karena Wan Baofeng memiliki aturan yang sangat ketat mengenai perlakuan terhadap pelanggan, dan secara umum, sangat dilarang merampok barang-barang pelanggan, dan jika mereka melanggarnya, mereka akan menerima hukuman yang berat. Kantor pusat Wan Bao sangat kaya dan berkuasa, sehingga anggota Wan Bao tak akan pernah berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh kantor pusat. Sayangnya, sepertinya Wan Bao Hongmu selalu melihat uang. Tapi tidak heran, sejak zaman lawas, kekayaan dan uang menggerakkan hati orang. Sebuah desahan yang jelas tiba terdengar dari ruang kerja. Siapa? Baik Line Master dan Senior Feng terkejut dan berteriak pada saat yang sama, menoleh untuk melihat. Hanya untuk melihat, di sudut ruang kerja, sesosok tubuh perlahan muncul, tidak lain adalah Ye Tianfei. Itu kamu. Baik Line Master dan Senior Feng menatap Ye Tianfei dengan tatapan tak percaya. Mereka bahkan tidak menyadari bagaimana Ye Tianfei memasuki ruang kerja ini tanpa tanda sedikitpun. Bagaimana mungkin? Penelitian ini dijaga oleh setidaknya selusin formasi isolasi. Bagaimana kamu bisa masuk? Senior Feng bertanya. Formasi isolasi belaka, itu tidak layak disebut. Ye Tianfei bersetu dengan cuek. Sepertinya perusahaan Wan Bao kamu adalah tokoh hitam, siap bergerak ketika kamu mengetahui bahwa pelanggan kamu punya uang. Ye Tianfei bersetu dengan nada mengejek. Nak, katakan. Apakah kamu menemukan harta karun? Nak, izinkan saya menasihati kamu tentang satu hal, seorang pencopet tidak bersalah atas suatu kejahatan. Pikirkan dengan jernih apa yang bisa kamu miliki dan apa yang tak bisa kamu miliki. Apa yang berada di luar kekuatanmu, sebaiknya kamu tahu bagaimana cara melepaskannya. Line Master langsung merobek wajahnya dan berteriak pada Ye Tianfei dengan suara tegas. Seseorang, Senior Feng menghancurkan slip giok. Wus, selusin sosok tegas bergegas masuk ke ruang kerja satu demi satu, mengelilingi Ye Tianfei. Masing-masing dari mereka adalah ahli alam jiwa Yuan. Wan Baoxing kota Xi'an hanyalah sebuah cabang, tapi sebenarnya ada begitu banyak ahli alam jiwa Yuan yang duduk di ruang kerja. Tuanku, karena kamu sudah tahu apa yang kami maksud, tidak perlu terlalu banyak omong kosong. Saya menasihati kamu, kamu harus bekerja sama dengan kami dengan baik. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari penderitaan. Tatapan Senior Feng tertuju pada Ye Tianfei dan nadanya tidak baik. Hanya dengan mereka, satu tahap awal dari alam pembentuk dewa dan selusin alam jiwa Yuan, dan mereka ingin berurusan denganku. Tatapan Ye Tianfei menyapu, memperlihatkan ekspresi jijik. Kamu tahu bahwa saya berada di tahap awal alam pembentuk dewa. Line Master itu tak bisa menahan diri untuk tidak menatap kata ucap Ye Tianfei. Dia memang seorang ahli alam pembentuk dewa awal, hanya saja, sebagai guru garis dari salah satu cabang Wan Baoxing, dia selalu menyembunyikan alam kekuatan spiritualnya yang sebenarnya. Dia menggunakan obat khusus yang dapat dengan sempurna menyembunyikan fluktuasi kekuatan spiritual dari kekuatan sejatinya. Ye Tianfei bisa melihatnya sekilas. Anak muda, siapa kamu? Tatapan Line Master tertuju pada Ye Tianfei saat dia bertanya kata demi kata. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda di depannya ini tampaknya lebih dari sekadar sederhana. Tidak masalah siapa saya, karena kamu sudah berencana untuk bergerak melawan saya, maka tidak perlu ada Wan Baoxing ini. Ye Tianfei bersetu dengan cuek. Tak ada harga diri. Ayo, turunkan bocah sombong ini dulu. Kata ucap Ye Tianfei benar-benar membuat marah Line Master ini dengan teriakan. Wus, selusin ahli alam jiwa Yuan secara bersamaan menunjukkan jurus mereka dan menyerbu ke arah Ye Tianfei. Untuk menghadapi seorang berandal junior, selusin ahli Yuan Soul Realm bergerak bersama, menunjukkan bahwa mereka masih sangat mementingkan Ye Tianfei. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Tianfei tidak menggerakkan otot saat dia melihat selusin ahli alam jiwa Yuan yang menerkam dengan senyum dingin di wajahnya. Dengan kekuatan dan kartu Ye Tianfei saat ini, selusin ahli alam jiwa Yuan tidak layak disebut. Apakah anak ini takut konyol? Atau mungkin, ada hal lain yang aneh?
Ketika Line Master dan Feng Lao melihat Ye Tianfei dalam postur seperti itu, mereka tak bisa tidak menjadi sangat aneh. Mata mereka tertuju pada Ye Tianfei, ingin melihat apa yang akan terjadi. Saat mereka menyaksikan, selusin ahli alam jiwa Yuan itu hendak menyentuh Ye Tianfei. Wus, Ye Tianfei tiba mengeksekusi pedang jiwa surgawi dan terus menyerang ke dalam lautan jiwa selusin ahli alam jiwa Yuan ini. Dengan kecepatan pedang jiwa surgawi, hampir seolah-olah pedang jiwa surgawi bisa tiba segera setelah pikiran itu tiba, itu dianggap sangat cepat. Aduh, selusin ahli alam jiwa Yuan ini berteriak kesengsaraan pada saat yang sama, tubuh mereka terlempar dan jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka, tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan aneh ini, Line Master dan Senior Feng tak bisa menahan diri untuk tidak pucat saat mereka mundur selangkah pada saat yang bersamaan. Mereka berdua akhirnya mengerti bahwa mereka sepertinya telah menginjak pelat besi kali ini. Kekuatan Ye Tianfei jauh di luar imajinasi mereka. Bahkan Line Master, sebagai ahli alam pembentuk dewa tahap awal, bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia pasti tidak memiliki cara yang menakutkan untuk langsung mengalahkan selusin alam jiwa Yuan dalam hitungan detik. Anak muda, apa sebenarnya identitasmu? Mungkinkah kamu adalah putra dari salah satu agama besar lawas atau klan besar dari alam suci? Jika itu masalahnya, maka apa yang terjadi barusan adalah kesalahpahaman. Line Master menatap Ye Tianfei dan membuka suaranya untuk berbicara, nadanya jelas sangat melunak. Kamu bisa yakin akan hal itu, saya bukan dari Santuari. Tak ada kekuatan besar di baliknya. Ye Tianfei bersetu dengan cuek. Nak, katakan dengan jujur siapa kamu sebenarnya. Suara Line Master menjadi tegas, selama pemuda di depannya bukan dari beberapa agama dan klan besar lawas di Tanah Suci, dia tidak perlu takut. Meskipun, Ye Tianfei baru saja menunjukkan kehebatan pertempuran luar biasa yang membuatnya sangat dicemooh, dia adalah ahli alam pembentuk dewa. Seorang ahli alam pembentuk dewa, dia tidak percaya bahwa dia tak akan bisa mengalahkan bocah ingusan junior. Dengan tatapan dingin dan menghina, Ye Tianfei menatap dengan tenang ke arah Line Master. Nak, sepertinya kamu akan minum anggur penalti, bukan bersulang. Line Master minum dengan suara yang dalam saat dia mengambil langkah maju. Tekanan spiritual yang kuat menyembur keluar dari atas tubuhnya seperti letusan gunung berapi, menghancurkan ke arah Ye Tianfei dengan cara yang luas. Wus, Ye Tianfei langsung mengeksekusi pedang jiwa surgawi dan menyerang ke lautan jiwa Master Garis, menyerang ke arah tubuh jiwanya. Aduh! Master Garis mengeluarkan teriakan menyedihkan, wajahnya langsung memucat, dan rasanya seperti tengkoraknya akan terbelah. 5 pedang roh melesat dengan ganas, membentuk formasi pedang penghukum abadi 5 elemen dan mencekik ke arah Line Master. Aura pedang bergulir yang tajam dan menakutkan memaksa Lineage Lord mundur terus-menerus. Perisai perak terbang keluar dari dada sang guru garis dan naik melawan angin, langsung berubah menjadi perisai besar berukuran beberapa hektar dan menghalangi tubuh sang guru garis. Klik, pedang roh 5 elemen berputar dan menghabisi, memelintir potongan perisai perak itu menjadi berkeping-keping dan memercikkan pecahannya ke seluruh langit. Anak muda, katakanlah dengan baik, selamatkan hidupmu. Line Master akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kekuatan pertempuran pemuda di depannya jauh di luar imajinasinya, dan dalam kepanikannya dia buru-buru memohon belas kasihan dengan suara keras. Itu sudah terlambat, niat menghabisi Ye Tianfei sudah meningkat, jadi dia tidak mau melepaskannya. Formasi pedang penghukum abadi 5 elemen yang dibentuk oleh pedang roh 5 elemen berguling dan dicekik, menyamai serangan pedang jiwa surgawi, dan dalam waktu kurang dari 3 gerakan, Master Garis ini tercekik berkeping-keping, dengan darah, potongan daging dan tulang tumpah ke tanah. Sekarang, giliranmu. Ye Tianfei berbalik dan menatap Senior Feng. Kamu benar-benar menghabisi Line Master. Melihat Ye Tianfei menghabisi Line Master dalam 2 atau 3 gerakan, Feng Lao sangat ketakutan sehingga wajahnya memutih, kakinya lemas dan dia tidak lancar berbicara. Dia hanya berada di alam Yuan Soul yang terlambat dan tahu bahwa dia tak akan pernah bisa menjadi tandingan bagi pemuda yang menakutkan di depannya. Baiklah, pergilah ke neraka. Ye Tianfei bersetu dengan cuek. 5 pedang roh elemen bergetar bersama, mentransmisikan niat menghabisi yang bergulir dan dingin yang menyelimuti Feng Lao.
Feng Lao sangat ketakutan sehingga dia mundur, tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertarung. Kelima pedang roh itu membentuk formasi pedang penghukum abadi 5 elemen, seperti 5 naga yang panjang dan bercahaya, mencekik ke depan untuk menghabisi. Dalam sekejap, Senior Feng merasa bahwa dia diselimuti oleh ki pedang mengerikan yang begitu menakutkan sehingga tubuhnya tidak berdaya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, tak dapat kabur bahkan jika dia menginginkannya. Kelima pedang roh bergegas bersama ke tubuh Feng Lao, tampak seperti hendak membelah Feng Lao menjadi 5 kuda. Tiba-tiba, kelima pedang roh itu berhenti bersama, dan ujung dingin mereka ditujukan pada Senior Feng. Apakah kamu ingin hidup atau tidak? Jika kamu ingin hidup, saya bisa memberimu kesempatan. Ye Tianfei bertanya, Tuanku, saya ingin hidup. Feng Lao bersetu dengan tergesa-gesa. Kalau begitu, saya sekarang akan menanam larangan jiwa dewa di lautan jiwamu. Selama proses ini, kamu harus bekerja sama dengan saya sepenuhnya dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk melawan. Jika tidak, tubuh jiwa kamu akan meledak dan jiwa kamu akan terbang terpisah. Mengerti, ucap Ye Tianfei. Mengerti. Senior Feng ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Dia selalu masih ingin hidup. Sudah lama sejak Ye Tianfei menanamkan larangan jiwa dewa pada seseorang dan membawanya sebagai budak. Biasanya, Ye Tianfei akan tetap memilih untuk menghabisi. Feng Lao ini adalah anggota Wan Baoxing, dan tiba-tiba terpikir oleh Ye Tianfei bahwa dia dapat menggunakan Feng Lao untuk mengikis Wan Baoxing dengan jumlah uang yang banyak. Ye Tianfei mulai menanam larangan tubuh jiwa dewa pada Feng Lao. Feng Lao berada di alam jiwa Yuan akhir dan energi tubuh jiwanya relatif kuat, jadi agak sulit untuk menanam larangan tubuh jiwa dewa padanya. Untungnya, energi jiwa Ye Tianfei cukup kuat, setidaknya sampai pada tingkat ahli alam pembentuk dewa tahap menengah atau bahkan akhir. Ditambah lagi, Senior Feng benar-benar takut pada Ye Tianfei dan tidak berani menunjukkan sedikit pun perlawanan selama proses tersebut bekerja sama sepenuhnya. Proses penanaman larangan jiwa dewa tidak menyebabkan kecelakaan, hanya saja butuh waktu lebih lama. Aduh, jeritan menyakitkan dari Senior Feng bergema di dalam ruang kerja. Wajahnya berkerut menahan rasa sakit dan keringat dingin mengucur deras. Bertahanlah sedikit lebih lama, ini akan segera berakhir. Jangan pernah menyerah, Ye Tianfei mengingatkan. Bahkan, Ye Tianfei sendiri sedikit gugup. Seseorang harus tahu bahwa ada risiko tertentu dalam melakukan teknik rahasia semacam ini untuk menanamkan larangan jiwa dewa pada orang lain, dan jika terjadi penyimpangan, ada risiko serangan balik dan cedera pada diri sendiri. Akhirnya, sudah selesai. Pada saat tertentu, Ye Tianfei tiba-tiba menghela nafas panjang dan rileks, mengalami kelelahan fisik dan mental. Senior Feng juga langsung jatuh lemas di atas tanah, tidak bergerak. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, terengah-engah, seperti ikan yang telah terpapar sinar matahari selama setengah hari. Dengan tingkat kekuatan jiwa saya saat ini, benar-benar tugas yang sangat sulit untuk menanam larangan jiwa dewa pada tahap akhir alam jiwa Yuan. Ye Tianfei tak bisa menahan nafas. Sampai jumpa, Tuan. Senior Feng naik dari tanah dan bersetu kepada Ye Tianfei dengan hormat. Di lautan jiwanya, larangan jiwa dewa telah ditanam oleh Ye Tianfei, dan hidup dan matinya tergantung pada keinginan Ye Tianfei. Sepertinya mulai sekarang, saya harus mengambil beberapa alam jiwa Yuan lagi untuk melakukan pekerjaan saya. Ye Tianfei bersetu diam-diam di dalam hatinya. Minum pil dao penyembuhan ini. Ye Tianfei menjentikkan jarinya dan pil dao kelas 4 terbang keluar dan mendarat di depan tubuh Senior Feng. Ya, Senior Feng mengambil pil dao kelas 4 ini. Seketika, kekuatan obat yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan esensinya mulai pulih dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia menemukan bahwa ia sudah energi secara fisik, kuat secara mental, dan sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Master Garis ini, berapa banyak sumber daya dan barang yang bisa dia kerahkan. Ye Tianfei bertanya, di antara 10.000 harta karun bank, lain master cabang masih lebih kuat dan untuk sementara dapat memobilisasi sumber daya dan harta benda dalam jumlah besar. Tentu saja, laporan rinci perlu dibuat untuk manajemen puncak kantor pusat setelahnya, menjelaskan alasannya. Senior Feng menjawab, kalau begitu, kamu segera gunakan posisi ini sebagai kepala bank untuk mengajukan permohonan mobilisasi sumber daya dan barang-barang, lebih banyak lebih baik.
Dan cepatlah, cobalah untuk mendapatkan sumber daya dan harta benda sebanyak mungkin dari Bang Wanbao sebelum kantor pusatnya mengetahui bahwa kepala cabang ini telah meninggal. Juga, semua harta benda Bang Wanbao di kota Xi'an ini, kumpulkan semuanya untukku dan serahkan padaku. Ucap Ye Tianfei. Bagus, saya akan segera melakukannya. Senior Feng menganggukkan kepalanya. Dengan sangat cepat, Senior Feng mengirim pesan ke semua cabang jalur Wanbao di dalam domain terpencil utara dengan perintah Master Jalur, meminta agar sejumlah sumber daya dan barang-barang dimobilisasi dan diangkut ke kota Xi'an. Bahkan beberapa cabang Bang Wanbao di daerah sekitar domain gurun utara yang relatif dekat juga menerima pesan tersebut dan diminta untuk memobilisasi sejumlah besar sumber daya dan barang-barang untuk diangkut ke cabang di kota Xi'an. Pemindahan sumber daya dan barang-barang antar cabang Bang Wanbao semacam ini terjadi dari waktu ke waktu dan sangat normal. Cabang Bang Wanbao lainnya tidak menjadi curiga dan segera mengirimkan orang dan kuda mereka setelah menerima informasi untuk mengangkut sumber daya dan barang dalam jumlah besar ke kota Xi'an seperti yang diminta. Setelah sekitar 1 hari, orang-orang dari setiap cabang tiba di kota Xi'an satu demi satu, dan menyerahkan sumber daya dan barang-barang kepada Senior Feng. Pada akhirnya, semua sumber daya dan harta benda ini jatuh ke tangan Ye Tianfei. Para petinggi Wanbao Xing melihat kekayaan dan ingin merampok Pildao saya, biarlah ini menjadi pelajaran bagi mereka. Ye Tianfei tersenyum dingin. Ye Tianfei tahu bahwa alasan mengapa si Yan Cheng, kepala cabang Bang Wanbao, melakukan tindakan melawan dirinya sendiri pasti telah diotorisasi oleh manajemen senior kantor pusat Bang Wanbao. Karena orang lain telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, Ye Tianfei secara alami tak akan bersikap sopan. Pada akhirnya, Ye Tianfei membawa Feng Lao bersamanya dan diam-diam meninggalkan rumah 10.000 harta karun kota Xi'an. Sehari kemudian, di mana dia Ken Feng? Di mana Line Masternya? Mereka semua sepertinya sudah menghilang. Di tengah-tengah rumah 10.000 harta karun, personel lainnya mulai mencari-cari tuan rumah dan Senior Feng. Karena, mereka berdua, Line Master dan Senior Feng, sedang duduk di cabang ini dan semua masalah perlu diputuskan oleh mereka. Dia Ken Feng dan ketua barisan keduanya menghilang. Ini tidak bagus, sepertinya semua barang telah hilang, cabang kita ini telah dikosongkan. Semua sumber daya kultivasi, harta, barang, setengahnya tidak tersisa. Para anggota perusahaan 10.000 harta mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak dengan keras. Berita sampai ke kantor pusat Manpower. Periksa. Selidiki secara menyeluruh dan segera. Para petinggi kantor pusat Wanbao sangat marah dan segera mengirim para ahli ke kota Xi'an di domain Sunyi Utara untuk menyelidiki. Pada saat ini, di domain Sunyi Utara, di tengah pegunungan terpencil tertentu, di dalam sebuah gua, Ye Tianfei, Senior Feng, dan mereka berempat, Tang Wu dan Tang Biao, semuanya hadir. Sekarang Senior Feng sangat menghormati Ye Tianfei sehingga dia sudah menjadi budak Ye Tianfei. Kalian membantu saya melindungi Dharma. Ye Tianfei bersetu dengan suara terbuka saat dia mengatur beberapa formasi penjagaan di luar gua. Ya, Tuan. Senior Feng bersetu dengan hormat. Tang Wu dan Tang Bil juga buru-buru setuju. Keduanya berada di alam Yuan Sol awal, dan Ye Tianfei telah memberi mereka beberapa pildao yang secara khusus memperkuat fondasi kekuatan spiritual mereka, menyebabkan kekuatan mereka meningkat dengan selisih yang besar. Senior Feng, Tang Wu dan Tang Bil keluar dari gua di luar. Ras iblis lawas memiliki warisan yang panjang dan tidak lemah. Sebelum saya pergi ke alam iblis lawas, lebih baik saya meningkatkan kekuatanku. Ye Tianfei duduk bersila di dalam gua dan bersetu pada dirinya sendiri. Pertama-tama, mari kita tingkatkan alam kekuatan spiritual. Ye Tianfei memikirkannya dan diam-diam bersetu di dalam hatinya. Ye Tianfei tidak benar-benar ingin meningkatkan ranah kekuatan spiritualnya terlalu cepat, tetapi berencana untuk meningkatkannya dengan mantap dan kokoh. Sekarang, untuk menghadapi ras iblis lawas, Ye Tianfei memutuskan untuk meningkatkan alam kekuatan spiritualnya. Bagaimanapun, alam kekuatan spiritual yang lebih tinggi pasti akan menghasilkan pertempuran yang lebih kuat. Terutama, karena Ye Tianfei memiliki vena dewa kekacauan dan mengembangkan 9 sutra matahari, dia pasti tak terkalahkan di kelasnya. Setelah membuat keputusan, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan selusin cincin penyimpanan terbang keluar dan melayang di depannya.
Sumber daya budidaya yang terkandung dalam cincin penyimpanan ini semuanya diperoleh dari perusahaan 10.000 harta karun. Panen Ye Tianfei di rumah 10.000 harta karun terlalu besar. Sebagian besar harta benda cabang Bang Wanbao di seluruh domain Sunyi Utara, serta beberapa domain lain di sekitarnya, telah jatuh ke tangan Ye Tianfei. Bang Wanbao di kota Xi'an bahkan benar-benar diserbu oleh Ye Tianfei, hampir tak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Keuntungan ini menyebabkan kekayaan Ye Tianfei meroket ribuan kali lipat. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar menghasilkan banyak uang. Ye Tianfei sekarang bisa berbelanja secara royal. Ye Tianfei mengulurkan tangannya. Tumpukan dan tumpukan sumber daya budidaya terus berjatuhan dari cincin penyimpanan itu, seperti gunung kecil, menumpuk di sekitar Ye Tianfei. Dalam beberapa saat, Ye Tianfei dikelilingi oleh sebuah gunung kecil, benar-benar tenggelam di dalamnya. Dua bola emas yang cemerlang dan menyilaukan terbang keluar dari dantian Ye Tianfei, satu berukuran besar dan satu lagi berukuran kecil. Bola emas yang besar melambangkan yang pertama, dan bola emas yang lebih kecil melambangkan yang kedua. Kedua bola emas itu meledak dengan daya hisap yang kuat dan mulai menyerap esensi energi spiritual yang terkandung dalam sumber daya di sekelilingnya. 8 pembuluh darah dewa setebal sungai muncul di dalam tubuh Ye Tianfei. Energi spiritual yang bergemuruh mengalir dan meraung-raung melalui mereka. Ye Tianfei mengeluarkan beberapa botol batu giok dan menelan semua pil dao di dalamnya sekaligus. Kekuatan obat yang begitu besar menyebar ke seluruh tubuh Ye Tianfei, langsung memenuhi setiap kaki dan inci tubuhnya. Semua pil dao ini digunakan untuk membantu mempengaruhi alam. Bagian tengah gua diterangi oleh aura emas menyilaukan yang bersinar dengan sempurna. Ye Tianfei juga terpancar dalam cahaya keemasan, seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari bumi. Waktu berlalu begitu saja. 3 hari telah berlalu. 3 hari berlalu, tekanan kekuatan spiritual yang dahsyat langsung meledak di tengah gua, mengguncang seluruh gua dengan keras. Untungnya, Lin Fei telah mengatur banyak formasi penjagaan di sekitar gua ini. Jika tidak, gua ini akan hancur dalam sekejap. Itu ada di alam jiwa Yuan awal. Di dalam gua, Ye Tianfei bersetu pada dirinya sendiri. Alam spiritual ini, dikombinasikan dengan semua trik dan kartu dasar saya, bahkan jika saya bertemu dengan ahli alam pembentuk dewa tahap akhir, saya masih hampir tak bisa bertarung. Mari kita tinggalkan di alam ini untuk saat ini. Selalu tidak baik untuk meningkatkan alam kekuatan spiritual terlalu cepat. Ye Tianfei berhenti terus memukul alam. Dengan cara Ye Tianfei, tak akan sulit bahkan jika dia ingin menerobos sampai ke alam pembentuk dewa sekarang. Tapi Ye Tianfei pasti tak akan melakukan itu. Pendekatan seperti itu sama saja dengan mencabut bibit dari tanah. Kembangkan Taoti. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya. Sebuah roda bundar muncul dari belakang. Seekor binatang buas melangkah keluar dari roda bundar dan mengaum dari langit. Itu tidak lain adalah Taoti. Taoti mulai melahap sumber daya kultivasi yang ditumpuk di sekitar tubuh Ye Tianfei. Di antara 9 binatang dewa dari roda totem 9 istana, hanya Taoti yang cocok untuk segala jenis energi. Karena, Taoti adalah binatang dewa yang dikenal melahap semua hal dan bisa mencerna apa saja. Hanya saja, Ye Tianfei menemukan bahwa ada sakit kepala dalam membudidayakan Taoti, dan itu adalah Taoti memiliki perut yang besar, dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk membudidayakan Taoti jauh lebih banyak daripada 8 binatang dewa lainnya. Menyerap jumlah sumber daya budidaya yang sama, kekuatan yang dapat dibangkitkan Taoti jauh lebih sedikit daripada 8 binatang dewa lainnya. Ini berarti bahwa jika kamu ingin membudidayakan Taoti, kamu harus mengkonsumsi lebih banyak sumber daya. Untungnya, Ye Tianfei sekarang memiliki sumber daya yang cukup. Di dalam gua, suara gemuruh bergema dari Taoti. Raungan ini ditransmisikan, sehingga pegunungan ini, dalam radius ratusan mil, burung dan binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya menjadi lemah, merangkak di tanah, jiwa gemetar, menggigil. Secara bertahap, karena semakin banyak esensi sumber daya yang diserap, kekuatan Taoti terus meningkat. Aura yang dilepaskan oleh Taoti menjadi semakin mengerikan. Tanpa disadari, 5 hari telah berlalu. 5 hari kemudian, kekuatan Taoti tampaknya telah mencapai titik puncaknya. Ye Tianfei berhenti membudidayakan Taoti. Dalam 5 hari ini, kekuatan Taoti mungkin telah meningkat 50 atau 60 kali lipat. Ye Tianfei merasakan aura Taoti dan mengungkapkan senyum puas. Baiklah, sekarang,
Sempurnakan beberapa pil Dao untuk meningkatkan kekuatan jiwamu. Dengan lambaian tangannya, Ye Tianfei mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Ketika Ye Tianfei sedang membersihkan barang-barang yang dia peroleh dari perusahaan 10.000 harta karun, dia telah menemukan beberapa obat Dao dan harta karun surgawi yang mengandung energi kekuatan jiwa, yang kebetulan digunakan untuk memurnikan beberapa pil Dao yang meningkatkan kekuatan jiwa. Tentu saja, Ye Tianfei tak akan melewatkannya. Ye Tianfei mengeluarkan kualidannya dan memurnikan sejumlah pil Dao khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Setelah memurnikan pil Dao, Ye Tianfei menghabiskan 1 hari untuk meminumnya, menyerap dan mencernanya. Hasilnya, tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei sekali lagi meningkat dengan selisih yang besar. Dengan tingkat kekuatan jiwaku saat ini, pedang jiwa surgawi yang saya keluarkan pada awalnya sudah bisa menangani tahap akhir dari alam pembentuk dewa. Ye Tianfei sangat puas. Sekarang, ada satu hal terakhir yang tersisa. Bentuk ulang pedang roh 5 elemen lagi. Dengan lambaian tangan Ye Tianfei, 12 senjata Zun muncul di depannya. Ye Tianfei telah memperoleh 12 senjata Zun lainnya dari rumah harta karun 10.000. Senjata Zun ini, Ye Tianfei secara alami harus melebur menjadi pedang roh 5 elemen. Ye Tianfei menemukan medan 5 elemen di dekatnya dan mulai memurnikan pedang kembali ke dalam tungku. Sehari kemudian, kelima pedang roh naik ke langit dan melayang di atas langit untuk waktu yang lama. Kekuatan pedang roh 5 elemen sekali lagi dibangkitkan. Baiklah, sekarang, saatnya untuk berangkat ke alam iblis lawas. Ye Tianfei membawa Senior Feng, Bill Tang, dan Wu Tang, dan meninggalkan daerah pegunungan ini, menuju ke arah alam iblis lawas. Bintang Xuan Huang dibagi menjadi 7 wilayah, yaitu domain suci, domain pusat surgawi, domain Daoyi, domain Lings Barat, domain Gurun Utara, domain dingin surgawi, dan domain iblis. Alam iblis lawas terletak di domain iblis. Alam iblis lawas sebenarnya adalah dunia kecil, mirip dengan benua Tianxuan. Sebuah pesawat luar angkasa meninggalkan domain sunyi utara dan terbang di atas bumi yang luas di bintang Xuan Huang, menuju ke arah domain iblis. Tuan Ye, pintu masuk dan keluar dari alam iblis lawas ada di tengah-tengah domain iblis. Domain iblis sudah menjadi wilayah ras iblis lawas. Alam iblis lawas adalah sarang ras iblis lawas yang sebenarnya. Di dalam pesawat, Tang Wu bersetu kepada Ye Tianfei. Saya mengerti. Ye Tianfei bersetu. Guru, saya sebenarnya sangat akrab dengan domain iblis karena, di antara domain iblis, Wan Baoxing juga memiliki beberapa cabang, dan saya dulu tinggal di antara domain iblis untuk jangka waktu yang lama sebelum ditarik ke domain sunyi utara. Senior Feng tiba-tiba bersetu kepada Ye Tianfei. Jadi begitulah adanya. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Saat pesawat menuju ke barat, pemandangan yang terlihat di sepanjang jalan menjadi semakin tandus, dan lambat laun, pemandangan itu menjadi seperti gunung yang buruk. Domain iblis berada di ujung barat bintang Xuan Huang dan terkenal sunyi, tandus, dan keras. Bagi manusia, tempat itu tak bisa dihuni. Tapi itu adalah surga bagi ras iblis lawas. Di dalam pesawat, Ye Tianfei mulai bermeditasi berlutut, diam-diam menjalankan 9 sutra yang dan memoles energi spiritual di tubuhnya. Setelah kelahirannya kembali, Ye Tianfei menemukan bahwa alam kekuatan spiritualnya telah meningkat terlalu cepat, jadi dia sering menghabiskan waktu untuk memoles basis kekuatan spiritualnya. Tidur ini sangat nyaman. Ye Tianfei menerima gelombang fluktuasi kekuatan jiwa. Ulat sutra naga tanduk emas sepertinya sudah bangun. Hati Ye Tianfei bergejolak. Wus, aura emas mengalir keluar dari atas tubuh Ye Tianfei. Di tengah lapangan batu sunyi besar di kota Xi'an, setelah Ye Tianfei memotong ulat sutra naga tanduk emas ini, dia telah memberinya lusinan pil Dao untuk dimakan, dan akibatnya, setelah ulat sutra naga tanduk emas selesai memakannya, dia tertidur, dan baru sekarang dia akhirnya terbangun. Seekor naga emas kecil merangkak di atas bahu Ye Tianfei, menguap, dengan ekspresi malas. Apa ini? Senior Feng, Bill Tang, dan Tang Wu semuanya sangat terkejut melihat naga emas kecil tiba-tiba berada di atas bahu Ye Tianfei, dan terus melongo melihatnya. Pil-pil itu dari terakhir kali, apakah masih ada lagi, atau mungkin beberapa harta karun surgawi bisa digunakan? Ulat sutra naga bertanduk emas mengirimkan fluktuasi kekuatan jiwa ke Ye Tianfei. Baiklah, Ye Tianfei menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Ulat sutra naga tanduk emas dikenal sebagai raja segala serangga, dan dikatakan dapat memerintah semua serangga lainnya. Selain itu, ulat sutra naga tanduk emas senang melahap semua jenis harta karun di dunia dan sangat rakus. Hal ini agak mirip dengan Taoti. Ulat sutra naga tanduk emas sedikit pemilih, dan hanya akan melahap harta yang sesuai dengan keinginannya. Taoti, di sisi lain, tidak pilih-pilih makanan dan akan melahap apa saja. Selain itu, kekuatan melahap Taoti dewasa sangat menakutkan. Dikatakan bahwa Taoti dewasa dapat memakan sebuah antarmuka dalam satu gigitan. Bahkan Taoti yang cukup kuat dapat melahap alam semesta. Ye Tianfei mengeluarkan lusinan pil dao dan menggantungnya di depannya, bersama dengan beberapa harta karun surgawi. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi aura emas dan bergegas keluar dari atas bahu Ye Tianfei dan mulai melahap pil dao dan harta karun surgawi itu. Jangan lihat tubuhnya yang kecil, saat makan, kecepatannya sangat luar biasa, secepat kilat. Dalam waktu kurang dari 5 tarikan napas, ia benar-benar telah memakan semuanya. Ulat sutra naga tanduk emas kembali ke atas bahu Ye Tianfei, mengulurkan perutnya yang bulat. Yang membuat Ye Tianfei semakin tak bisa bersetu kata adalah ia berbaring telentang dengan posisi yang terlihat sangat nyaman, dengan dua kaki di belakang saling bertolak belakang, bergoyang-goyang, sementara dua kaki di depan melilit di belakang kepalanya seperti tangan manusia. Tuan, si kecil ini benar-benar tahu bagaimana cara menikmatinya. Hu Miao bersetu sambil meringis saat dia melihat ke dalam matanya. Kali ini ketika dia pergi ke alam iblis lawas, Ye Tianfei telah membawa menara meraj, serta Hu Miao dan Huang Sang bersamanya. Meskipun Hu Miao dan Huang Sang tidak kuat dalam pertempuran, yang satu adalah rubah langit cepat, mahir dalam ilusi dan pesona, dan yang lainnya adalah pembudidaya hantu, bergerak seperti dewa, keduanya dapat membantu Ye Tianfei bila diperlukan. Ulat sutra naga tanduk emas memiliki temperamen seperti ini, jangan lupa, ia adalah raja di antara serangga dan dapat memerintahkan semua serangga di bawah langit. Dengan status seperti itu, cukup normal untuk membuat pertunjukan. Ye Tianfei tertawa. Nah, raja ini berpikir bahwa kamu adalah anak manusia yang cukup baik. Bagaimana dengan ini, raja ini akan mengikutimu untuk saat ini, jadi kamu bisa melayani dengan baik. Ulat sutra naga tanduk emas mengirimkan fluktuasi kekuatan jiwa ke Ye Tianfei. Dia terdengar seolah-olah itu adalah kehormatan besar bagi orang lain baginya untuk mengikuti mereka. Potong. Dan raja ini, lihatlah ekspresi puasnya. Hu Miao tampak sedikit kecewa. Terserah kamu. Ye Tianfei tersenyum ringan, tidak peduli dengan ulat sutra naga tanduk emas. Bagaimanapun, ulat sutra naga tanduk emas adalah raja serangga di dunia, dan di sisinya, jika dia tumbuh besar di masa depan, dia akan menjadi bantuan yang baik. Dalam kehidupan ini, Ye Tianfei bersumpah bahwa ketika dia mendapatkan kembali posisinya sebagai raja surgawi, dia pasti akan pergi untuk menyelesaikan urusan dengan 3 raja surgawi, Tian Luo, Gagak Emas, dan Yu Yue. Jika ketiga raja surgawi ini tidak memanfaatkan kesengsaraan dewa Ye Tianfei dan tiba-tiba menyerangnya, Ye Tianfei tak akan mati bahkan jika kesengsaraan dewa tidak berhasil, dan dia akan terlahir kembali dengan sisa-sisa jiwanya, dan paling-paling, dia akan mengalami sedikit cedera. 3 raja surgawi, Tian Luo, Gagak Emas, dan Yu Yue, masing-masing kuat dalam pertempuran dan memiliki otoritas absolut di langit dan bumi, dan ketika mereka memberi perintah, semua agama dan suku di dunia akan mematuhinya. Ye Tianfei mengerti bahwa akan sulit baginya untuk menyelesaikan akun dengan mereka di masa depan. Mulai sekarang, Ye Tianfei mulai secara sadar mengembangkan beberapa asisten dan pasukannya sendiri. Salah satu alasan mengapa Ye Tianfei begitu baik kepada klan bayangan surgawi adalah karena dia ingin menarik dan membina mereka sehingga mereka bisa menjadi pasukannya sendiri. Tuan Ye, cacing kecil apa ini? Bentuknya sangat aneh. Tamu bertanya dengan rasa ingin tahu. Serangga kecil. Memalukan, raja ini sangat tampan, dan kamu menyebut raja ini cacing kecil. Ulat sutra naga tanduk emas sangat marah. Wus. Ulat ini berubah menjadi surai emas dan menyerang ke arah tamu. Jika kamu ingin mengikuti saya, beri saya kedamaian. Kekuatan jiwa Ye Tianfei begitu kuat sehingga begitu ulat sutra naga tanduk emas bergerak, Ye Tianfei merasakannya dan tangannya keluar seperti kilat, menyalinnya di telapak tangannya dan memberikannya di atas bahunya.
Ye Tianfei mengerti bahwa meskipun ulat sutra naga tanduk emas ini terlihat kecil, kekuatannya tidak lemah, ia mungkin bisa menghabisi tahap awal atau bahkan tahap menengah alam jiwa Yuan dalam sekejap. Ini telah diverifikasi terakhir kali di tengah-tengah lapangan batu sunyi besar di kota Xi'an. Jangan main-main dengannya, itu berbahaya. Ye Tianfei bersetu kepada Tang Wu. Saat ulat sutra naga tanduk emas melompat, Tang Wu secara naluriah merasakan tekanan yang sangat menakutkan menekan ke arahnya dan mundur puluhan langkah dalam ketakutan. Saya mengerti, Tuan Ye. Tang Wu berkeringat dingin dan buru-buru bersetu. Saya peringatkan kamu, jika kamu benar-benar ingin mengikuti saya, mulai sekarang, tak ada seorang pun di sekitar saya yang boleh disakiti. Jika tidak, saya tak hanya tak akan membiarkanmu mengikutiku, saya juga akan berurusan denganmu secara pribadi. Ye Tianfei mengirim transmisi suara ke ulat sutra naga tanduk emas dan nadanya tampak sangat serius dan tegas. Bocah ingusan manusia, apa maksudmu dengan itu, berani mengancam raja ini? Sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat kepada raja ini. Ulat sutra naga tanduk emas sangat tidak puas. Jika kamu tidak setuju, maka kamu harus pergi sekarang juga. Ye Tianfei bersetu dengan suara yang dalam, sementara kekuatan jiwa yang kuat menghancurkan ulat sutra naga tanduk emas. Gelombang kekuatan jiwa ini membawa jejak sisa-sisa jiwa Raja Surgawi di dalamnya. Ulat sutra naga bertanduk emas itu sangat ketakutan sehingga tubuhnya langsung melunak dan sedikit bergetar. Dia hanyalah ulat sutra naga bertanduk emas muda, jadi bagaimana dia bisa tahan terhadap tekanan kekuatan jiwa Raja Surgawi? Hei, anak manusia, kenapa kamu begitu galak? Saya berjanji padamu hanya itu. Saya hanya menakut-nakutinya tadi. Ulat sutra naga tanduk emas mulai melunak. Itu bagus. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Ye Tianfei juga bisa merasakan bahwa ulat sutra naga tanduk emas tidak memiliki niat menghabisi terhadap Tang Wu barusan. Ye Tianfei masih memperingatkannya, jika tidak, dengan kekuatan dan emosinya, akan merepotkan jika salah satu dari bangsanya sendiri secara tidak sengaja memprovokasi di masa depan. Wus, Ye Tianfei meregangkan jari-jarinya dan beberapa pildau terbang keluar dan mendarat di depan tubuh ulat sutra naga bertanduk emas. Wus, ulat sutra naga bertanduk emas bergegas keluar dan menelan semua pildau ini seperti kilat. Nah, dasar bocah ingusan manusia, meskipun kamu sedikit galak, kamu tidak buruk bagi raja, jadi raja ini tak akan repot-repot denganmu. Ulat sutra naga tanduk emas merasa lebih puas, dan dengan satu cakar depan, dia mengangguk sambil mengelus perut kecilnya yang telah dibulatkan dengan makanan. Pesawat luar angkasa Ye Tianfei terbang cepat di atas tanah bintang Xuan Huang. Ye Tianfei terus bermeditasi dengan berlutut dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Mereka berdua, Tang Wu dan Tang Bil, juga duduk bersila di sudut dan bermeditasi. Feng Lao, di sisi lain, bertanggung jawab untuk mengendalikan penerbangan pesawat. Ulat sutra naga bertanduk emas berbaring di atas bahu kanan Ye Tianfei, menyilangkan kakinya, terlihat sangat santai, dan sesekali mengeluarkan suara siulan, itu dia bersiul. Anak kecil ini, sekali lihat dan saya ingin menghajarnya. Hu Miao sangat membencinya sampai giginya terasa gatal. Tuan, kita akan memasuki domain iblis. Senior Feng tiba-tiba bersetu. Oh, ya, Ye Tianfei membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa langit dan bumi di depannya benar-benar mulai terlihat berbeda. Langit berwarna merah tua, dan awan juga berwarna merah tua. Aura iblis, seperti asap serigala, membumbung ke angkasa. Melihat dari kejauhan, seseorang dapat melihat aura iblis yang tak terhitung jumlahnya melesat di kejauhan, dan bau samar darah meresap ke dalam ruang. Ras iblis adalah pemusnah, dan bau darah yang tercetak di angkasa menandakan bahwa ras iblis lawas telah menghabisi sejumlah makhluk hidup yang tidak diketahui. Guru, pintu masuk dan keluar dari alam iblis lawas terletak di tengah-tengah domain iblis. Jika kita ingin memasuki alam iblis lawas, kita harus terlebih dahulu memasuki batas-batas domain iblis. Tang Wu membuka suaranya dan bersetu. Bagus, Senior Feng, karena kamu telah menghabiskan waktu di domain iblis, mari kita lanjutkan dengan kamu mengendalikan pesawat. Ucap Ye Tianfei. Benar, Senior Feng, kamu mengatakan sebelumnya bahwa perusahaan Wanbao juga memiliki beberapa cabang di tengah domain iblis.
Ye Tianfei bertanya dengan gerakan tiba di dalam hatinya. Wan Baoxing memiliki total 3 cabang di domain iblis. Hanya saja, kekuatan terbesar di antara domain iblis adalah klan iblis lawas. Bisa dikatakan bahwa 90% industri di domain iblis adalah milik klan iblis lawas. Lebih sulit bagi kekuatan lain untuk berkembang di domain iblis. Ketiga cabang Bang Wanbao ini tidak berjalan dengan baik, dan jumlah kekayaan yang mereka miliki relatif kecil. Senior Feng menjawab, dia memahami maksud Ye Tianfei dan berencana untuk bergerak melawan cabang-cabang Bang Wanbao di tengah-tengah domain iblis. Kalau begitu, Ye Tianfei mengerutkan kening. Benar, di tengah-tengah domain iblis, bagaimana kekayaan ras iblis lawas? Ye Tianfei bertanya setelah memikirkannya. Anggap saja begini, dalam hal kekuatan, klan iblis lawas tidak sebagus klan dan klan besar lawas di domain suci. Tapi, dalam hal kekayaan, klan iblis lawas jelas merupakan salah satu kekuatan terkaya di seluruh domain bintang Xuan Huang. Ini karena, ras iblis lawas suka menyerang dan sering mengirimkan pasukan besar untuk menaklukkan, merampok, dan bahkan memusnahkan beberapa ras dan kekuatan yang lemah. Terutama di beberapa planet terpencil atau dunia kecil, ras iblis lawas akan mencoba menaklukkan dan merampok mereka dengan segala cara. Ras iblis lawas sangat kaya, kata Senior Feng. Di domain iblis, ras iblis lawas memiliki banyak sekali kekayaan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setengah dari kekayaan ras iblis lawas ada di domain iblis dan setengahnya lagi tersembunyi di alam iblis lawas. Di domain iblis, kekayaan ras iblis lawas sangat besar. Senior Feng menjawab, dia telah berada di domain iblis saat itu, untuk waktu yang lama, jadi dia sangat akrab dengan situasi di domain iblis. Karena itu masalahnya, kali ini ketika kita datang ke alam iblis lawas, kita tak bisa kembali dengan tangan kosong dan dengan santai mengambil kekayaan ras iblis lawas dan merampok semuanya. Pertama-tama buatlah keributan di domain iblis dan habisi alam iblis lawas lagi. Ye Tianfei merenung sejenak dan membuat keputusan. Mengetahui bahwa ras iblis lawas begitu kaya, Ye Tianfei secara alami tak akan melewatkannya. Orang harus tahu bahwa Ye Tianfei sekarang membesarkan banyak orang. Kultivasi Ye Tianfei sendiri juga membutuhkan banyak sekali barang dan sumber daya, jadi Ye Tianfei sekarang memiliki rasa urgensi untuk menghasilkan uang. Senior Feng, kamu memimpin, kami akan merampok sampai ke sana, menghususkan diri dalam merampok ras iblis lawas dari barang-barang mereka. Ye Tianfei bersetu kepada Senior Feng, menghususkan diri dalam merampok barang-barang ras iblis lawas. Senior Feng terkejut, Tuan, ras iblis lawas sangat kuat di domain iblis. Jika kita merebut barang-barang milik ras iblis lawas, kita pasti akan menarik pengejaran ras iblis lawas yang gila. Kata Senior Feng, tidak masalah, saya datang kali ini untuk memusnahkan ras iblis lawas. Klan iblis lawas datang untuk memburu saya, itulah yang saya inginkan. Ye Tianfei bersetu dengan senyum dingin. Hancurkan ras iblis lawas. Senior Feng bahkan lebih terkejut ketika mendengar kata ucap Ye Tianfei. Tang Wu dan Tang Bil mungkin sudah menebak apa yang Ye Tianfei coba lakukan dengan pergi ke alam iblis lawas. Senior Feng belum tahu. Lakukan saja apa yang saya katakan. Ye Tianfei bersetu dengan cuek. Saya mengerti, Tuan. Senior Feng menjawab dengan tergesa-gesa. Statusnya saat ini adalah budak Ye Tianfei, dan dia harus melakukan apapun yang diperintahkan Ye Tianfei. Kota iblis terbesar di sekitarnya adalah kota Tianlan. Dikatakan bahwa ada seorang ahli alam pembentuk dewa ras iblis lawas yang secara pribadi duduk di tengah kota Tianlan. Kata Senior Feng, bagus, hancurkan saja kota Tianlan ini terlebih dahulu. Pimpin jalannya, ucap Ye Tianfei. Oke, Senior Feng segera mengendalikan pesawat dan menuju ke kota Tianlan. Sepanjang jalan, langit dan bumi dipenuhi dengan ki iblis. Setelah hampir sepanjang hari, sebuah kota besar dengan gaya kasar muncul di depan. Ki iblis yang bergulung-gulung muncul dari kota, dan semburan raungan iblis yang berdenyut-denyut bergema dari waktu ke waktu antara langit dan bumi. Tuan, ini kota Tianlan. Senior Feng menghentikan pesawatnya dan bersetu kepada Ye Tianfei. Bagus. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya dan mengangkat langkahnya untuk keluar dari pesawat, sementara Senior Feng, Bil Tang dan Tang Wu juga mengikuti di belakang Ye Tianfei. Dengan lambaian tangannya, Ye Tianfei menyingkirkan pesawat itu. Ayo,
Ayo masuk. Ye Tianfei melangkah ke udara dan berjalan menuju kota Tianlan di depannya. Senior Feng dan 3 orang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka berempat, Ye Tianfei, tiba di gerbang kota Tianlan. Meskipun kota Tianlan adalah kota iblis, ada banyak seniman bela diri manusia yang dengan bebas keluar masuk. Domain iblis adalah tanah ras iblis lawas, tetapi tidak tertutup bagi dunia luar, memungkinkan seniman bela diri manusia untuk datang dan pergi dengan bebas. Secara khusus, beberapa kekuatan dan ras yang kuat dapat melakukan perjalanan dengan bebas di domain iblis. Tentu saja, rata-rata seniman bela diri manusia yang memasuki domain iblis tak akan secara aktif memprovokasi ras iblis lawas. Bagaimanapun, domain iblis adalah wilayah ras iblis lawas. Diam, apa kau memiliki perintah jalan iblis? Jika kamu tidak memiliki perintah jalur iblis, bayar 1000 kristal roh kelas atas masing-masing, atau kamu tak akan diizinkan memasuki kota. Kelompok Ye Tianfei yang terdiri dari 4 orang baru saja tiba di pintu masuk kota ketika mereka dihentikan oleh klan iblis lawas yang tinggi dan bertanya dengan dingin. Ada lusinan klan iblis lawas yang menjaga gerbang kota. Tuan, Ordo Garis Iblis adalah tanda yang dikeluarkan oleh klan iblis lawas untuk beberapa kekuatan besar atau ahli di domain bintang Xuan Huang.